Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Valeriana dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi asam. Dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1887 bahwa asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Di sini saya sudah menuliskan nama-nama asam, dan di sini juga akan saya isi, yaitu ada rumus asam, ada anion, nama anion, reaksi ionisasi, dan yang terakhir ada valensi asam. Yang pertama ada asam fluorida. Di sini sudah saya isi sebagai contoh. Rumus asamnya yaitu HF, anionnya F-, nama anionnya fluorida. Reaksi ionisasinya yaitu asam fluorida atau HF jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan F-, dan valensi asamnya yaitu 1. Dan yang kedua ada asam klorida. Rumus asamnya yaitu HCl, anionnya Cl-, nama anionnya yaitu klorida, reaksi ionisasinya yaitu asam klorida atau HCl jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Valensi asamnya yaitu 1. Yang ketiga ada asam bromida. Rumus asamnya yaitu HBr, anionnya yaitu Br-, nama anionnya yaitu bromida, dan reaksi ionisasinya yaitu asam bromida atau HBr jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan Br-. Dan valensi asamnya yaitu 1. H+ dan Br-. Yang keempat ada asam iodida. Rumus asamnya yaitu Hi, anionnya I-, nama anionnya yaitu iodida, reaksi ionisasinya yaitu asam iodida atau Hi jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan I-. Valensi asamnya yaitu 1.
Yang kelima ada asam nitrat. Rumus asamnya yaitu HNO3. HNO3, anionnya yaitu NO3-. Nama anionnya yaitu nitrat. Dan reaksi ionisasinya asam nitrat atau HNO3 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan NO3-. Dan valensi asamnya yaitu 1. Nah, sekarang ada asam oksalat. Rumus asamnya yaitu H2C2O4. H2C2O4. Anionnya yaitu C2O4 2-. C2O4 2-. Dan nama anionnya yaitu oksalat. Reaksi ionisasinya yaitu asam oksalat atau H2C2O4 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi 2 ion H+, dan C2O4 2-. C2O4 2-. 2 ion H+ dan C2O4 2-. Valensi asamnya yaitu 2. Asam sulfat. Sekarang asam sulfat. Rumus asamnya yaitu H2SO4. H2SO4 dan nama anionnya anionnya yaitu SO4 2-. Nama anionnya yaitu sulfat. Reaksi ionisasinya yaitu asam sulfat atau H2SO4 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi 2 ion H+ dan SO4 2-. Maaf yang ini tadi lupa. Dan valensi asamnya yaitu 2.
Sekarang ada asam fosfat. Asam fosfat ini rumus asamnya yaitu H3PO4. H3PO4. Anionnya yaitu PO4 3 dengan nama anion fosfat. Fosfat, reaksi ionisasinya yaitu asam fosfat atau H3PO4 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi 3 ion H+ dan PO4 3 dan valensi asamnya yaitu 3. Sekarang kita lanjut ke asam asetat. Asam asetat rumus asamnya yaitu CH3COOH dengan anion CH, CH3COO-. Dengan anion CH3COO-. Nama anionnya yaitu asetat. Dengan reaksi ionisasi, asam asetat atau CH3COOH kita lanjut yang tadi. Reaksi ionisasinya asam asetat yaitu CH3COOH jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi CH3COO-, dan H+. Dan valensi asamnya yaitu 1. Kita lanjut ke asam format. Rumus asamnya yaitu HCOOH dan anionnya yaitu HCOO- dengan nama anion format reaksi ionisasinya yaitu asam format atau HCOOH jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi HCOO- dan H+. Dengan valensi asam yaitu 1. Sekarang ada asam sianida. Asam sianida ini rumus asamnya yaitu HCN dengan anion CN- dan nama anionnya yaitu sianida. Reaksi ionisasinya yaitu HCN atau asam sianida jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan CN-.
dengan valensi asamnya yaitu 1. Sekarang yang terakhir ada asam karbonat. Rumus asamnya yaitu H2CO3. H2CO3 dengan anion CO3 2-. CO3 2-. Nama anionnya karbonat. Dan reaksi ionisasinya yaitu asam karbonat atau H2CO3 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi 2 ion H+, dan CO3 2- dengan valensi asam yaitu 2. Nah, di sini saya sudah menuliskan semuanya mulai dari nama-nama asam, berikut dengan rumus asam, anion, nama anion, reaksi ionisasi, dan valensi asamnya. Nah, asam klorida ini terdapat dalam lambung, asam nitrat terdapat dalam aqua regia, asam oksalat terdapat dalam pisang, alpukat, coklat, dan lain-lain. Asam sulfa terdapat dalam aki, asam fosfat terdapat dalam pembersih lantai, asam asetat terdapat dalam cuka, asam format terdapat dalam semut merah, asam sianida terdapat dalam singkong, dan yang terakhir asam karbonat terdapat dalam minuman bersoda. Nah, di sini ada banyak valensi asam yang dengan jumlahnya 1, yaitu ada asam fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, asetat, format, dan sianida. Mereka masing-masing melepaskan ion hidrogen dengan jumlah 1. Nah, jumlah valensi asam 1 ini disebut monoprotik. Dan ada juga valensi asamnya 2, yaitu asam oksalat, asam sulfat, dan asam karbonat. Valensi asam berjumlah 2 ini disebut diprotik. Dan ada satu yang berjumlah valensi asamnya 3, yaitu asam fosfat. Asam fosfat ini valensi asamnya 3, yaitu disebut dengan triprotik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi basa. Dikemukakan oleh Svante Arrhenius pada tahun 1887 bahwa basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Sekarang kita beralih ke basa. Di sini saya sudah menuliskan nama-nama basa, yaitu ada 6. Di sini juga ada rumus basa, kation, nama kation, reaksi ionisasi, dan yang terakhir ada valensi basa. Nah, di sini ada natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, kalsium hidroksida, aluminium hidroksida, amonium hidroksida. Yang pertama ada natrium hidroksida, rumus basanya yaitu NaOH, kationnya yaitu Na+, nama kationnya yaitu natrium. Reaksi ionisasinya yaitu NaOH. Jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Valensi basanya yaitu 1.
Yang kedua ada kalium hidroksida, rumus basanya yaitu KOH. Kationnya yaitu K+. Nama kationnya yaitu kalium. Reaksi ionisasinya yaitu KOH atau kalium hidroksida jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi K+ dan OH-. Valensi basanya yaitu 1. Yang ketiga ada magnesium hidroksida, rumus basanya yaitu MgOH2. Kationnya Mg2+, nama kationnya yaitu magnesium. Reaksi ionisasinya yaitu MgOH2 atau magnesium hidroksida jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi Mg2+ dan 2OH-. Valensi basanya yaitu 2. Yang keempat ada kalsium hidroksida, rumus basanya yaitu CaOH2, kationnya Ca2+, nama kationnya yaitu kalsium. Reaksi ionisasinya yaitu kalium hidroksida atau CaOH2 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi Ca2+ dan 2OH-. Valensi basanya yaitu 2. Yang kelima ada aluminium hidroksida, rumus basanya yaitu AlOH3, kationnya Al3+, nama kationnya aluminium. Reaksi ionisasinya yaitu aluminium hidroksida atau AlOH3 jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi Al3+ dan 3OH-. Valensi basanya yaitu 3. Yang terakhir ada amonium hidroksida, rumus basanya yaitu NH4OH. NH4OH, kationnya yaitu NH4+. Nama kationnya yaitu amonium. Reaksi ionisasinya yaitu amonium hidroksida atau NH4OH jika dilarutkan dalam air akan terdisosiasi menjadi NH4+ dan OH-. Dan valensi bahasanya yaitu 1. Nah, sekarang saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya bahwa natrium hidroksida terdapat pada sabun batang, kalium hidroksida terdapat pada sabun cair, magnesium hidroksida terdapat pada obat pencahar, kalsium hidroksida terdapat pada Hansaplast, aluminium hidroksida terdapat pada obat mah,
amonium hidroksida terdapat pada urea. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih juga kepada Ibu Nenden yang sudah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.